Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, ataupun sore untuk semua yang menonton tayangan ini. Yang saya hormati Bu Dr. Aida Dewi serta rekan-rekan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya bersama kelompok saya untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Restoratif Justice terhadap pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Sebelumnya, perkenalkan, dari kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Rizky Samer Alfarizi, lalu ada Muhammad Nusa Mufiandoko, Satria Afriza, Desta Olga Ramadhani, dan Bawono Ramadhani Prayogo. Yang melatar belakangi kami dalam melakukan penulisan terhadap tema ini adalah dalam era globalisasi ini, perubahan sosial dan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari dampak perkembangan teknologi, internet, dan transaksi elektronik menjadi fondasi utama dalam menggerakkan roda kehidupan manusia modern. Namun, seiring manfaatnya teknologi informasi ini juga membawa konsekuensi konsekuensi serius terkait dengan keamanan dan integritas informasi. Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik muncul sebagai respon hukum terhadap tantangan baru yang muncul di era digital. Perkembangan ini memunculkan berbagai pertanyaan hukum dan etika seiring dengan pergeseran paradigma dari dunia nyata ke dunia maya. Dalam konteks ini, Indonesia mengadopsi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai payung hukum untuk mengatasi tindak pidana di ranah elektronik. Restoratif justice terhadap tindak pidana informasi dan transaksi elektronik mencerminkan kebutuhan untuk mengembangkan pendekatan hukum yang memadai dan efektif dalam menghadapi tantangan yang muncul dalam dunia digital. Fenomena tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik seperti kejahatan siber dan cyber fraud menuntut perhatian khusus dan solusi yang mampu memperbaiki kerusakan, memulihkan kepercayaan, dan mendorong perubahan perilaku yang positif. ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, keberadaannya diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana yang termasuk dalam ITE apabila dilakukan dalam jaringan internet adalah: 1. Mendistribusikan, menstramisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen, pencemaran nama baik, pemerasan, dan atau pengancaman. 2. Penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen di transaksi elektronik. 3. Menyebarkan informasi yang diajukan untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. 4. Ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. 5. Mengakses sistem elektronik milik orang lain. 6. Melakukan intersepsi atau penyadapan. 7. Perubahan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. 8. Mengganggu sistem elektronik. 9. Pemalsuan dokumen elektronik dengan cara manipulasi penciptaan, perubahan, penghilangan, dan pengerusakan. Restoratif Justice Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif mendefinisikan restoratif justice atau keadilan restoratif sebagai sebuah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadilan semula.
Syarat restoratif justice material. 1. Tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat. 2. Tidak berdampak konflik sosial. 3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa. 4. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme. 5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. 6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Syarat restoratif justice formil. 1. Perdamaian dari kedua belah pihak yang dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak. 2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku yang dapat berupa A. Pengembalian barang, B. Pengganti kerugian, C. Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, B. Menggantikan kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Syarat-syarat restoratif justice khusus ITE. 1. Pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal. 2. Pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah. 3. Pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang diunggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar. 4. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjut. Dasen dan dasolen. Sebuah informasi yang ada di jaringan internet cenderung bersifat permanen atau kekal adanya dan dapat diakses oleh semua orang walaupun sebagian memerlukan keahlian lebih. Hal ini berlaku kemudian sampai nanti adanya sebuah bencana besar internet yang menyebabkan kelumpuhan jaringan internet. Sebelum hal itu terjadi, maka semua data-data yang ada di internet masih bisa diakses. Poin penting dari penerapan ITE adalah sebuah tindak pidana umum yang kemudian masuk unsur ITE-nya dapat dimungkinkan berkali lipat kerugian yang akan dialami oleh korban. Hal ini sesuai dengan sifat dasar internet yang melakukan percepatan akan transmisi informasi. Oleh karena itu, secara dasolen, apabila kemudian ada perubahan yang bersifat permanen dan tidak dapat dikembalikan ke kondisi semula, seharusnya tidaklah bisa dilakukan terhadapnya restorasi justice. Hal ini seperti sebuah tindak pidana yang menyebabkan kematian, sehingga kemudian tidak bisa dikembalikan lagi kondisi orang tersebut menjadi tidak mati lagi. Sama dengan analogi tersebut, tindak pidana ITE secara umum seharusnya tidaklah bisa dilakukan restorasi justice, seperti kenyataan dasain yang ada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membacakan presentasi tentang kesimpulan pemberlakuan restoratif justice terhadap tindakan pidana IT ini memiliki beberapa kelemahan dalam penerapan yang hal ini utamanya dikarenakan sifat dari tindak pidana IT secara umum yang secara nyata bersifat atau tidak dapat dikembalikan seperti semula, sehingga bertentangan dengan prinsip restoratif justice. Saran: perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap penerapan restoratif justice khususnya pada perkara IT, serta perlu diterapkan pengaturan yang lebih kuat dengan dimasukkannya restoratif justice secara jelas dalam undang-undang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.